Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai trading cost. Seperti biasa kita berangkat dari mindsetnya terlebih dahulu. Kita masih ingat quote ini? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kemudian, it's the little details that are vital. Little things make big things happen. Nah, tiap materi yang ada itu selalu kita pelajari sedetail mungkin. Kita masih ingat mulai dari market structure, kita belajar bagaimana mapping yang baik dan mechanical. Kita belajar bagaimana mapping swing structure, internal structure, break of structure, kemudian juga change of character. Kita juga bagaimana marking titik mana yang strong dan weak. Kemudian kita masuk ke topik kedua, kita belajar bagaimana marking supply and demand yang baik, bagaimana menandai yang high quality, kemudian kita juga belajar mengenai refinement sampai dengan detik. Kemudian juga begitu pula dengan liquidity, bagaimana kita marking liquidity. Nah, itu semua kita pelajari sedetail mungkin. Nah, trading cost itu juga merupakan detail minor yang seringkali kita semua lewatkan ataupun kita pandang remeh karena kecil nominalnya. Namun, jika luput dari perhatian kita, ini berpotensi membuat perhitungan-perhitungan kita itu meleset. Dari yang seharusnya mungkin sudah profit sekian dolar, namun pada kenyataannya, pada realisasinya, tidak sebesar itu. Begitu pula dengan resikonya. Anggaplah kita sudah meresikokan sekian dolar, namun pada realisasinya mungkin bisa melebihi itu. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui detail-detail yang seperti ini. Nah, mari kita menjadi trader yang lebih detail dan teliti. Jika kita lebih detail dan teliti, ini dapat membantu kita mengurangi rasa FOMO. Karena kita perlu melist semua checklist yang ada, sehingga kalau tidak semua checklist terpenuhi, kita tidak entry. Nah, ini dapat membantu kita mengurangi rasa FOMO. Nah, ada beberapa tipe dari trading cost. Yang pertama merupakan education cost, yaitu biaya dari pendidikan, biaya edukasi. Nah, sebelum kita memulai perjalanan trading kita, baiknya kita mempelajari dulu hal-hal basic dan topik-topik yang terkait lainnya. Apa saja itu? Yaitu topik-topik mengenai perekonomian, dunia finansial, investasi, karir, dan lain sejenisnya. Baru setelah itu kita mulai dari tutorial dasar dari trading itu sendiri. Mulai dari cara kerja MetaTrader itu bagaimana, kemudian trading view, dari instalasi, register, dan lain sebagainya. Kita familiarkan diri kita pada platform-platform tersebut. Kemudian setelah itu kita lanjut dengan mempelajari metode trading yang available, yang ada di luar sana. Ada begitu banyak metode trading yang ada. Nah, itu semua kita setidaknya perlu tahu apa saja jenis-jenisnya, kemudian kita pelajari, dan pada akhirnya kita pilih yang paling sesuai dengan diri kita, dengan style kita dan kepribadian kita. Nah, ada banyak konten ataupun materi edukasi trading yang tersedia di luar sana, yang tersedia bebas, dapat kita akses secara free. Dan juga beberapa, walaupun free, ada juga yang berkualitas tinggi. Nah, di tahap ini kita hanya perlu melakukan filter terhadap materi-materi yang ada. Kita perlu lebih jeli terhadap semua materi-materi tersebut. Ada materi yang dibungkus sedemikian rupa, tampaknya high quality, namun pada kenyataannya kurang. Nah, dengan demikian, tidak semua edukasi itu perlu kita pelajari. Dari sekian banyak, kalau kita pelajari semua sampai mendalam, ya selain kita akan menghabiskan waktu kita juga pada akhirnya nanti akan bingung. Terlalu banyak knowledge yang kita dapat. Nah, untuk menerapkannya kita nanti akan bingung sendiri. Nah, di tahap ini, cost-nya itu hanyalah effort kita, yaitu waktu dan pikiran kita untuk memilih materi dan mempelajarinya. Ini cost yang tidak dapat kita hindari ya. Kita meluangkan waktu dan pikiran kita untuk belajar. Kemudian, nah secara umum, hasil atau quality dari edukasi yang berbayar itu biasanya secara umum itu lebih baik daripada edukasi yang memang free. Ya, seperti yang kita tahu, ada harga, ada barang. Nah, selain itu juga, ketika kita sudah mengeluarkan biaya tertentu, ya entah itu biaya materi, uang, ataupun juga waktu dan pikiran,
Nah, biasanya kita akan lebih menghargai pengorbanan kita dengan mengeluarkan uang tersebut. Dengan demikian kita juga lebih serius menekuni. Jadi di titik ini effort cost kita adalah effort kita, yaitu waktu dan pikiran kita untuk belajar dan juga uang. Nah, besarnya ini cukup bervariasi ya untuk tiap trader. Ada yang perjalanannya tidak to the point ya, maksudnya menemukan materi-materi yang kurang baik terlebih dahulu, baru nanti dalam perjalanannya bertahap ketemu materi-materi yang lebih baik lagi. Saya yakin kita semua melalui tahapan ini ya, tahapan mencari edukasi yang terbaik, tahapan mencari jati diri. Nah, di sini mungkin lama dan cost-nya itu sangat bervariasi untuk tiap orang. Nah, kemudian tipe yang kedua itu adalah pre dan post trading cost. Apa itu? Yaitu trading cost yang dikenakan pada saat sebelum dan sesudah trading. Nah, beberapa di antaranya adalah ini. Yang pertama, ini sebelum trading ya. Yang pertama adalah selisih kurs deposit dan withdraw. Nah, sama seperti transaksi falas ataupun foreign currency exchange. Nah, ada selisih terhadap bid dan ask-nya. Nah, ini sama ketika kita deposit, misalkan bulan ini kita deposit. Kemudian mungkin tahun depan kita withdraw ataupun bulan depan kita withdraw. Nah, tentunya akan ada perbedaan kurs terhadap biasanya terhadap dolar ya, USD yang secara umum kita pakai. Nah, kalau di case ini bisa surplus, bisa minus. Jadi cost-nya malah bisa menguntungkan untuk kita, tergantung dari kursnya. Dan untuk sekarang ini karena USD relatif menguat terus, biasanya kita ketika kita deposit, saat kita withdraw biasanya kita akan menang terhadap kursnya untuk saat ini ya. Kemudian selanjutnya ada transfer fee saat withdraw. Nah, ini berbeda-beda ya untuk tiap broker. Kita perlu mempelajarinya. Apakah ada transfer fee saat withdraw? Biasanya saat deposit itu biasanya tidak ada fee. Akan tetapi saat withdraw biasanya ada fee tertentu. Nah, ini tiap broker tentunya akan berbeda-beda. Kita perlu mempelajarinya. Kemudian apalagi ada juga cost untuk membayar tools dan peralatan pendukung aktivitas trading itu sendiri. Nah, di sini ada tools yang semi wajib kita punya, yaitu TradingView berbayar, premium. Ada yang subscription yang resmi memang lebih mahal, ada juga cara-cara lain yang di marketplace yang lebih terjangkau ya. Kemudian ada juga trading assistant. Nah, ini ada juga yang tersedia free, ada juga yang berbayar. Ini semua tools yang tidak dapat terpisahkan saat aktivitas trading kita. Jadi ini udah menjadi semi wajib. Bahkan bagi saya sendiri sudah wajib ya. Tidak bisa lepas terhadap dua tools ini. Kemudian peralatan lain yaitu ya PC ataupun laptop untuk aktivitas trading itu sendiri. Dan seperti yang sudah kita ketahui, PC atau laptop tentunya lebih superior dibandingkan smartphone. Smartphone walaupun mobile tapi ada keterbatasannya sendiri. Nah, yang selanjutnya ada juga trading cost atau fee untuk kita masuk ke Profim. Apapun itu tipe Profimnya ya, ada yang challenge, ada yang tipe-tipe lain pokoknya. Ya, itu semua ada fees-nya tersendiri. Nah, ini semua jenis-jenis ini masuk ke pre dan post trading cost. Jadi belum masuk ke aktivitas trading itu sendiri, namun sudah ada cost-nya. Kemudian tipe yang ketiga, transaction cost, yaitu trading cost ya yang dikenakan pada saat proses trading itu sendiri. Nah, ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu spread, selisih dari bid dan ask. Bagi kita para SMC itu sangat mempengaruhi risk reward ratio kita ya. Spread antara 0 pips dan 1 pips itu sangat mempengaruhi RR yang ada. Kemudian juga yang kedua adalah commission. Biasanya kita membayar commission per satuan lot itu supaya kita mendapatkan spread yang lebih tipis. Kemudian transaction cost yang ketiga adalah slippage. Ini maksudnya harga yang kita dapat itu berbeda dengan apa yang kita sudah order dari pending order. Bisa selisih sekian poin, ada yang selisih sampai 1 pips, tergantung. Nah, ini efek dari slippage ini akan makin terasa jika time frame kita makin rendah.
Jika time frame kita mungkin turun sampai ke M1 ataupun entry sampai second 5 ataupun second 1, tentunya area kita akan semakin kecil. Nah, slippage ini akan semakin mempengaruhi. Bayangkan jika area kita hanyalah 2 pips dan slippage yang kita alami itu 1 pips. Jadi sudah 50% membengkak ya. Jadi risk kita pun juga akan membengkak. Jadi slippage ini cukup penting ya. Masuk ke transaction cost yang sering kali kita lewatkan namun cukup vital. Nah, yang terakhir swap ataupun biaya inap. Ini hanya berlaku untuk swing ataupun position trader yang hold dalam jangka waktu lama. Secara umum sih SMC biasanya lebih time frame-nya lebih rendah ya. Jadi sangat jarang faktor swap ini. Nah, kita lanjut. Kita coba menghitung transaction cost ini sendiri ya. Di sini saya sudah buat tabel. Ini hanya catatan 1 pips itu setara dengan 0,1 USD. Nah, ini saya mencontohkan beberapa broker yang sudah cukup terkenal. Datanya saya ambil dari masing-masing broker. Jadi data ini bisa saja ya kurang akurat karena ya ini data rata-rata, bisa juga mereka ambilnya average dalam waktu apa juga tidak tahu ya. Tetapi ini saya ambil dari websitenya langsung supaya jadi patokan saja. Nah, di broker yang pertama ini di Pepperstone ada 2 tipe akun yaitu standar dan Razer. Razer ini raw-nya dia. Nah, ini saya ambil contoh di pair-nya, pair Euro USD. Dituliskan average spread-nya itu 0,7. Jadi tidak sampai 1 pips ya, hanya 0,7 pips. Nah, di standard account itu tentunya tidak ada komisi. Kemudian di Razer ada standar komisinya yaitu 0,7. Biasanya komisi itu $7 per lot. Jadi kalau kita translate ke pips, translate-nya menjadi demikian, 0,7 pips. Nah, dengan demikian dapat kita total 0,77 ditambah 0, maka transaction cost kita untuk 1 kali trade itu adalah 0,77. Nah, sedangkan kalau yang dengan commission, kita mendapatkan spread yang lebih tipis, akan tetapi kita perlu tambahkan commission kita. Nah, di sini sebagai di contoh ini malah sedikit lebih tinggi ya. Jadi total transaction cost-nya di contoh ini, di case ini, itu malah lebih tinggi. Sedikit. Akan tetapi kita mendapatkan spread yang lebih tipis sehingga RR kita menjadi lebih baik. Kemudian di contoh lain, di pair Euro JPY, pair kesayangan saya, di standard account dituliskan standar spread-nya adalah 1,1 pips lebih 43. Sehingga totalnya adalah 1,43. Sedangkan di Razer account, di RAW-nya, dia rata-rata spreadnya adalah 0,43 pips. Kemudian kita tambah dengan commission, maka totalnya sekian. Di sini dapat kita lihat, kita bandingkan. Justru di tipe Razer, dia lebih kecil transaction cost-nya. Jadi memang berbeda-beda ya untuk tiap pair. Itu totalnya akan berbeda-beda, makanya kita perlu melakukan research, melakukan data gathering, dan kita bandingkan mana saja yang terbaik untuk kita. Kemudian di broker lain yang saya coba ambil datanya di 8cap, sama juga di pair Euro USD, saya dapat datanya sekian, komisinya juga standar, diperoleh hasilnya sekian. Nah, di sini di 8cap ini ternyata kita lihat untuk Euro USD di RAW-nya dia malah lebih kecil total transaction cost-nya. Akan tetapi di Euro JPY mereka tidak ada datanya. Yang ada di RAW-nya. Gitu. Jadi di sini kita juga buat perbandingan lain ya. Di pair Euro USD di RAW-nya 8cap lebih kecil dibanding Pepperstone. Akan tetapi di RAW-nya 8cap lebih besar dibanding di Pepperstone. Jadi kalau kita
Kesimpulannya ya misalkan dari data ini saja, dari contoh data ini saja kita bisa simpulkan kalau memang kita banyak trade di Euro USD, maka ya lebih baik memakai yang ini ya. Akan tetapi kalau kita trade di Euro JPY, maka lebih baik di Pepperstone yang riser. Jadi detail-detail seperti ini dalam jangka panjangnya akan sangat mempengaruhi. Kita lihat lagi contoh lain. Ini coba teman-teman tebak ini lambang broker apa. Saya yakin teman-teman sudah tahu, ini yang terkenal juga. Nah, di akun standar dia, di broker ini broker XM ya. Di XM ini tidak ada tipe akun yang berdasarkan komisi. Jadi semua komisinya itu 0. Nah, kalau ini menghitungnya gampang ya. Di tipe standar langsung saja dijumlahkan, maka ketemu hasilnya segini. Kemudian di broker lain, di Exness, saya tidak ambil yang standar ataupun yang pro. Di contoh ini saya buat perbandingan untuk yang raw dan zero. Kalau raw itu ya standarnya raw, kalau zero dia benar-benar zero spread, akan tetapi komisinya lebih tinggi. Nah, ini kita ambil contoh di pair ini GU. Kita tambahkan seperti biasa, spread rata-ratanya sekian, kemudian komisinya standar, ketemunya hasilnya sekian. Kemudian di akun tipe zero mereka, spreadnya benar-benar 0, kemudian mereka mengecas komisi segini, lebih tinggi. Secara umum, total transaction cost-nya malah lebih tinggi, tetapi mendapatkan spread yang lebih tipis. Nah, begitu pula dengan GBP JPY, di raw-nya sekian, average spread-nya tambah komisi, totalnya sekian. Kemudian mendapatkan untuk yang zero, benar-benar spread-nya 0, untuk 90% waktu kalau nggak salah. Kemudian komisinya segini, besar, maka total transaction cost-nya segini. Jadi di sini kita bisa melihat ya, kalau untuk di Exness, untuk akun zero, untuk mendapatkan spreadnya jauh lebih baik, benar-benar zero, akan tetapi total transaction cost-nya jatuhnya lebih besar. Nah, inilah cara untuk menghitung transaction cost berdasarkan spread dan commission. Nah, kemudian kita perlu memilih transaction cost yang baik untuk kita. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihannya. Yang pertama adalah time frame yang dipakai. Dari time frame yang dipakai, itu jenis trader itu dapat dibedakan berdasarkan durasi hold trade-nya ya. Mulai dari yang paling rendah yaitu scalper, hanya hold beberapa menit biasanya. Kemudian dari intraday biasanya dalam tidak sampai 1 hari sudah di close. Kemudian ada swing, beberapa hari hold, kemudian position trader bisa sampai mingguan ataupun bahkan bulanan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk scalper biasanya time frame yang dipakai, set time frame yang dipakai adalah ini, M15, M1, S5. Di M15 itu high time frame-nya dipakai untuk mapping, S15-nya ini dipakai untuk entry. Kalau untuk intraday biasanya ini time frame yang dipakai, set time frame-nya untuk swing dan position, kurang lebih seperti ini ya. Nah, rules-nya begini, semakin rendah time frame yang dipakai, semakin cepat di hold ya, semakin cepat dilepas maksudnya. Maka itu akan semakin sensitif dengan spread. Oleh karena itu pilihlah spread yang terendah. Nah, kemudian mengenai tingkat agresivitas. Semakin seorang trader itu bila semakin agresif itu, maka time frame-nya akan semakin rendah, semakin turun time frame M1, S5, S1 bahkan, supaya mendapatkan refinement yang maksimal. Sehingga zona SND-nya pun makin akurat, makin kecil, sekecil mungkin. Nah, berkebalikan dengan trader yang lebih konservatif, biasanya time frame-nya ya biasa saja, nggak sampai ke M1, mungkin hanya M5, M15 untuk time frame entry-nya. Dan juga refinement-nya tidak ekstrim. Seperti kita tahu, refinement itu ada banyak. Ada time frame refinement, ada zona refinement. Mungkin biasanya hanya candle yang agresif itu candle refinement. Kemudian kalau yang konservatif mungkin hanya pivot refinement dan lain sebagainya. Dengan demikian,
S&D zone yang ada itu lebih lebar dan biasanya bisa juga beberapa S&D zone digabung. Itu lebih konservatif. Nah, secara otomatis untuk yang agresif tentunya hasilnya itu lebih jarang tertinggal trade ya. Kalau agresif itu biasanya dia mengejar, lebih suka mengejar. Di S&D zone yang terbentuk yang terbaru dia marking, kemudian kalau sesuai rules entry. Nah, dengan demikian untuk yang agresif itu biasanya lebih jarang tertinggal trade. Kemudian RR-nya pastinya lebih besar, akan tetapi win rate-nya itu relatif lebih kecil. Dengan demikian resiko atau potensi untuk drawdown itu juga lebih besar. Jadi harus lebih hati-hati. Berkebalikan dengan konservatif. Nah, rules-nya adalah semakin agresif, sama ya, semakin agresif kan time frame-nya makin kecil, refinement-nya makin kecil juga. Oleh karena itu perlu spread yang serendah mungkin supaya sangat akurat. Nah, akan tetapi seperti yang kita tahu, spread yang lebih rendah itu butuh biaya komisi. Nah, dengan demikian drawback-nya adalah berat di biaya komisi. Karena zonanya kecil, entry-nya sering, maka biaya komisinya akan besar. Dan terlebih ada faktor lain, jika kita SL itu kita tetap membayar commission, full commission dibayar. Jadi kalau kita masih mengandung probabilitasnya dengan win rate kita itu lebih rendah, itu akan terbebani dengan commission yang lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke transaction cost example, contoh ya, untuk spread. Nah, kita lihat cost yang ditimbulkan oleh spread itu seperti apa. Dari spread kan dengan risk per trade yang sama itu spread berpotensi mengurangi RR, risk reward ratio. Kemudian dengan adanya spread itu berpotensi bagi kita untuk tertinggal trade ataupun juga terkena SL sebelum waktunya ataupun juga tidak jadi TP. Mengapa? Karena spread itu cukup fluktuatif, terkadang 1 pips, terkadang setengah pips, terkadang 1,5, tergantung dengan liquidity yang ada, likuiditas dari broker kita. Kita ambil contoh, kita mau trade di Euro JPY dengan lebar area 4 pips. Nah, kalau kita spreadnya hanya 1 pips, maka kita akan bandingkan ya, spread 1 pips melawan spread 2 pips. Kita bisa lihat lebar areanya di spread 1 pips itu menjadi lebarnya menjadi 5 pips. Sedangkan di sini lebar areanya menjadi 6 pips. Dengan demikian, maka jarak TP3-nya otomatis akan menjadi 15 pips, sedangkan di sini menjadi 18 pips. TP5-nya sekian. Nah, anggaplah kita mentargetkan TP-nya di 60 pips, maka RR-nya sudah cukup jauh. Di satu trader mendapatkan 12 R, sedangkan di spread yang 2 pips hanya mendapatkan 10 R. Nah, ini kan cukup berpengaruh ya. 2R ini menurut saya cukup besar. Apalagi kita jika kumulatifkan dalam jangka panjang. Nah, ini untuk spread. Selanjutnya kita bahas mengenai commission. Nah, cost yang ditimbulkan dari commission adalah apapun hasil trade itu kita tetap dikenai commission. Dengan demikian, saat SL, total loss kita itu selain R-nya itu juga ditambah dengan commission. Commission ini perlu diperhatikan, harus diperhatikan jika frekuensi trading kita itu tinggi, scalper. Ataupun jika dari probabilitas trading plan kita itu kita sudah tes dan memang win rate-nya relatif rendah. Walaupun RR-nya tinggi ya, tapi ini perlu diperhatikan. Kita ambil contoh. Kita mau trade di Euro JPY dengan commission standar $7 per lot. Nah, di spread based account kita bandingkan dengan commission based account. Jika kita TP1, maka hasilnya 1R, sedangkan di commission itu dikurangi commission. Semua trade-nya itu dikurangi commission, sedangkan yang di spread base ya apa adanya sesuai dengan R-nya. Jadi berlawanan ya, cost untuk spread dan juga untuk commission. Selanjutnya, kita bandingkan antara spread based account dengan commission based account. Sama, kita pakai Euro JPY, kita anggap kita trade dengan lebar area 4 pips.
Kita bandingkan spread 2 pips commission 0 dan spread 1 pips commission $7. Nah, di spread based account kita tahu lebar areanya 4 tambah 2 jadi 6, sedangkan di commission jadi 5. Dengan demikian jarak TP5-nya ini 30, ini 25. Dia hanya perlu 25 pips, dia sudah mendapatkan TP5, sedangkan yang spread based account perlu lebih jauh. Profit di TP5-nya itu adalah 5R, 5 dari resiko yang diambil. Sedangkan kalau di commission ya 5R, akan tetapi dikurangi commission. Nah, jika SL yang spread base ya hanya sebesar resikonya. Misalkan resikonya $5 ya hanya $5. Kemudian di commission base selain resiko $5 itu juga dikenai masih bayar lagi commission. Dengan demikian saat TP-nya berhasil mencapai TP 30 pips di spread based account kita mendapatkan 5R. Sedangkan di commission based account kita mendapatkan 6R tetapi dikurangi commission. Jadi di sini kita lihat jelas perbedaannya ya. Keunggulan masing-masing ini memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Kita perlu mempelajari detail mana yang paling cocok untuk kita. Kemudian mengenai position size yaitu besar lot. Ada beberapa tools yang biasanya kita pakai. Ini sudah kita bahas ya di topik risk management yang risk per trade, akan tetapi kita bahas sekilas lagi. Ada 2 tools untuk menghitung position size, yaitu yang pertama di website yaitu position size calculator. Di website terkenal tuh biasanya di ini ya Baby Pips ataupun MyFXbook dan lain sebagainya, banyak. Kemudian ada juga kita memakai trading assistant. Ini AI yang kita pasang di MetaTrader kita. Nah, umumnya standarnya position size calculator ataupun trading assistant yang kita miliki yang sebagian besar ya itu tidak include untuk perhitungan commission. Jadi misalkan kita meresikokan $10 misalkan per trade misalkan. Nah, itu biasanya $10 itu ya hanya $10 saja. Tetapi tidak include commission yang akan di-charge ke kita. Nah, ini saya tuliskan formulanya ya entah itu sebagai info tambahan saja. Kalau commission ini tidak masuk ke perhitungan risk yang biasanya dipakai di position size calculator ataupun trading assistant, itu rumusnya hanya besar lotnya sama dengan jumlah risk dollar yang mau diambil dibagi dengan lebar areanya. Nah, sedangkan kalau commission masuk ke perhitungan risk, maka perhitungannya adalah demikian. Jumlah lotnya itu merupakan resikonya sekian dolar dibagi dengan area plus commission. Jadi commission ini bisa ditranslate ke besarnya area gitu. Otomatis dengan demikian kalau commission masuk ke perhitungan, masuk di perhitungan ini, perhitungan TP1, TP5-nya itu besarnya perolehan TP-nya itu juga akan berbeda. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai slippage. Slippage itu apa sih? Seperti yang kita bahas, yaitu order kita itu terfill di harga yang tidak sesuai dengan permintaan. Ini bisa banyak ya, bisa entry kita entry buy di sini, kita dapatnya mungkin lebih bawah. Kemudian kita SL di sini, kemudian harga mengalami slippage, malah harga terfill-nya di sini. Otomatis risk kita membengkak. Bisa juga TP kita di sini, harga loncat, kemudian TP-nya terfill di sini. Nah, di sini kita untung. Jadi slippage ini bisa dua arah, bisa menguntungkan, bisa merugikan. Ada saatnya karena slippage kita mungkin tidak jadi SL, ataupun karena slippage kita TP berlebih dan lain sebagainya. Ini bisa menguntungkan dan merugikan. Namun secara umum slippage ini mengurangi akurasi kita sehingga membuat plan kita ini meleset. Dan slippage ini akan makin terasa jika kita memiliki time frame rendah dan lebar areanya kecil. Contohnya Euro JPY 4 pips dan kita di plan lain kita pakai 5 pips. SL normalnya segini kan. Nah, kalau kita mengalami slippage 1 pips, maka di lebar area 4 pips itu dengan slippage 1 pips saja itu kita sudah resikonya udah lebih besar.
menjadi min 1,25. Di 5 pips hanya sekian. Lebih besar lagi kalau 2 pips. Risiko kita langsung minus 1,5 ya. Dari awalnya mungkin beresiko misalkan $100, jadi ya $150. Jadi sangat terasa untuk lebar area kecil. Nah, dari transaction cost itu semua, kita perlu melakukan efisiensi terhadap semuanya itu. Transaction cost itu tidak dapat kita hilangkan, melainkan kita perlu cari kombinasi yang paling sesuai dengan style kita. Nah, inilah pentingnya kita memahami diri kita sendiri. Kita ini trader yang sebagai apa sih? Apakah kita dari style hold positionnya, apakah kita ini scalper ataupun intraday ataupun swing position, ataupun dari trading style apakah kita ini refinementnya mau sejauh apa. Nah, itu kita perlu tahu sehingga kita bisa mencari kombinasi yang paling sesuai untuk diri kita. Untuk spread, kita perlu mengumpulkan data. Kita benar-benar perlu berkunjung ke tiap broker, kemudian kita mungkin lihat data table-nya mereka yang mereka sediakan. Kemudian tidak hanya yang percaya itu saja ya, kita perlu buka MetaTrader-nya, kemudian kita login, kita lihat bagaimana spread-nya, apakah sesuai dengan klaim di website-nya. Karena pengalaman saya, klaim di website-nya itu ada yang benar-benar lebih bagus, ada di broker tertentu. Jadi di website-nya itu benar-benar bagus, tipis, tapi pada kenyataannya tidak sebagus itu. Nah, ini kita perlu kumpulkan data, semua pair, tidak semua sih, pair-pair yang ingin kita selami, kita kumpulkan data, kemudian kita buat perbandingan. Kemudian kita cari yang terkecil, yang tot spread-nya terkecil untuk pair-pair yang kita pakai. Nah, tiap broker itu berbeda liquidity providernya, sehingga berbeda pula spread keunggulannya. Ada tadi sebagai contoh ya, ada yang lebih di EU lebih bagus, ada yang mungkin di pair GBP GPY lebih bagus juga. Nah, ini kita perlu tahu. Jadi pair-pair yang kita akan tradingkan itu juga akan mempengaruhi pemilihan broker juga pada akhirnya, kalau kita detail ya. Jadi lanjut, untuk commission standarnya untuk tipe raw ataupun tipe akun ECN dan sebagainya, tipe raw itu biasanya standarnya adalah $7 per lot, ataupun ada yang mengatakan 3,5 tapi dua arah, itu sama aja, 3,5 kali 2 jadinya 7, intinya $7 per lot. Kemudian ada beberapa yang mengecas lebih besar tapi dengan syarat ataupun fitur tambahan tertentu. Contoh tadi di Exness, mereka bisa ngecas commission lebih dari 7, akan tetapi spreadnya bisa benar-benar 0 untuk 95% waktu. Kemudian ada juga beberapa yang lain, commissionnya bisa lebih rendah, mungkin 5, akan tetapi syaratnya harus trading sekian lot ataupun mungkin harus memiliki balance sekian dolar, biasanya lebih besar. Nah, ini dapat kita pelajari ya. Ini ya sebagai contohnya tadi. Nah, kemudian untuk slippage ini ya tentunya kita perlu mencari yang seminim mungkin. Ini hanya dapat kita ketahui ya kita melalui pengujian langsung. Kita trade forward testing secara langsung ya. Entah itu di demo ataupun di live account sambil berjalan. Nah, ini slippage ini biasanya sering ataupun rawan terjadi itu saat harga sangat volatile ya. Biasanya mungkin saat high impact news itu benar-benar biasanya slippage-nya cukup parah. Kadang mungkin gap. Ataupun juga saat bukan slippage ya, saat weekend itu terjadi gap, itu kita harus hati-hati kalau kita memiliki open posisi ataupun punya pending order. Kemudian untuk swap, nah kita biasanya dapat request untuk fitur bebas swap, bebas biaya inap. Nah, dari itu semua sebenarnya apa sih yang kita cari? Yang kita cari itu sebenarnya hanyalah efisiensi cost ya. Mana transaction cost yang paling efisien untuk gaya kita, yaitu untuk style trading kita, untuk pair-pair yang kita tradingkan, dan juga stabilitas performa, mana yang paling stabil dari sisi spread, kemudian juga yang terpenting minim slippage. Nah, itu semua berakhir ke pemilihan broker. Jadi broker yang kita pakai itu sangatlah penting.
Oleh karena itu di video berikutnya kita akan membahas mengenai pemilihan broker ya, bagaimana memilih broker yang baik. Nah sebelum itu kita coba sekalian mapping-mapping iseng ya, mapping-mapping ringan untuk menjelaskan mengenai pemilihan area, bagaimana saya belum menjelaskan mengenai teknik entry-nya, jenis-jenis entry, akan tetapi kita akan bahas mengenai bagaimana peletakan angkanya ya, pembulatan, kemudian penambahan spread, dan bagaimana pengaruhnya ke RR. Oke, kita pergi ke chart. Nah, sekarang kita sudah di chart, kita di pair kesayangan kita, Euro JPY. Kita coba mapping simple-simple saja ya, mapping-mapping ringan. Kita mapping mulai dari sini saja. Kita seperti biasa keluarkan indikator andalan kita, ATR. Ketemu 1750, anggaplah 17 dikali 0,4, 17, 34 dan 68. Kita berarti mendapatkan 70 pips. Kita tulis 15 sama dengan 70. Kita mulai dari titik ini. Kita tarik. Kita tarik. Dan di sini dia break. Apakah sampai 70? Sampai. Break, kemudian tidak sampai. Nah ini sampai. Jadi kemudian di sini dia break ke bawah. Oke. Break lagi, apakah sampai 70? Oh, tidak sampai. Oke, jadi ketemu range kita di sini. Nah, mungkin dari mapping kita biasnya mungkin bisa sedikit berbeda ya. Kalau ini kan tadi mepet sekali nih. Beberapa orang mungkin ini bisa jadikan swing. Kalau ini dijadikan swing, ini nanti dia ini belum break. Ini ya. Ini apakah swing? Ini juga belum. Nah, kalau tadi kita tandain ini swing di sini, kemudian di sini, maka kebalikannya nanti dia akan swingnya di sini. Jadi kalau di sini ditandain swing, maka sekarang biasnya adalah bullish. Akan tetapi karena bagi saya ini belum valid, maka bagi saya biasnya masih bearish. Sekarang harga memasuki di area premium, M15 premium. Oleh karena itu kita mencari posisi sell. Nah ini kita anggaplah ini ya. Anggaplah kita marking ini dulu. Kita anggap transaksi yang udah terjadi ini nih, yang bekerja ini. Kita marking supply, M15 supply. Kita tandain ya, dia kepanggil di mana. Ayo, 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 ayo.
panggil di sini, kita cari di M1-nya. Data di sini. Nah, di sini kalau saya refine ini kan M15-nya. Ini kalau bisa saya refine, biasanya saya refine ke sini. Nah, di sini saya refine. Anggaplah kepanggil di sini. Tunggu confirmation. Kita tunggu change of character di M1. Gini. Nggak berhasil ke break di sana, kemudian change of karakternya di sini. Dan harga tidak kembali ke area ekstrim. Oke, anggaplah kita di sini lah ya. Kita terjun ke S5. Oke, anggaplah kita mengambil area ini ya. Ternyata dia begini kan. Imbalance. Dan ternyata dia harga kembali nge-swap semua liquidity ini, kemudian menjemput area supply yang di pertama kali. Kita semua tahu area yang kuat itu biasanya di akhir ataupun di awal. Ternyata ini di awal ya. Kalau yang kita ngambil yang di bawah ya SL. Oke, kita ambil di sini. Kita lihat ya. Di sini. Oke. Nah, di sini kalau kita langsung kita coba ambil posisi short ya, kita mengambil tools short di sini. Kita apa adanya misalkan 26 263 anggaplah targetnya di sini ya. Anggaplah targetnya di 125. Oke. Kemudian SL-nya kita sama persis. 279 280 lah. Oke. Oh, kita mendapatkan 8,1 8 RR. Akan tetapi pada kenyataannya karena ada spread, maka yang sesungguhnya adalah seperti ini. Contoh di sini ya, ini kan tadi kita 263. Pada kenyataannya kita entry itu tidak di 263. Biasanya kita justru majukan supaya kita, walaupun ini sama-sama data feednya ya 8 cap, mungkin kita trading di 8 cap misalkan. Tapi tetap saja kita majukan sedikit, kita bulatkan, pembulatan. Kalau saya biasanya gitu. Targetnya di 125. Nah, di sini kita bisa melihat kan ini 279. Pada kenyataannya kita bulatkan 280. Kemudian pipsnya 1 pips. Jadi 290. Bahkan terkadang itu Euro GPY terkadang bisa lebih dari 1 pips terkadang. Tapi anggaplah 1 pips. Nah, pada kenyataannya lebar area itu seperti ini. 260 ke 290. Jadi 3 pips. Jadi bukan seperti ini. Kalau di sini kan kita bisa melihat berapa ini. 263 dan 280. Hanya 17 pips ya. Padahal kenyataannya itu 3 pips. Di sini kita bisa lihat. Jadi RR-nya seharusnya 8, RR-nya 8, tapi pada kenyataannya RR-nya hanya ini 4,5. Nah, di sini kita jadi supaya tahu ya, pengaruh spread, pengaruh transaction cost terhadap hasil RR yang direalisasikan yang sesungguhnya. Jadi ketika kita share, kita harus memperhitungkan ini. Ya tentu saja kalau kita share, areanya segini. Tetapi kita perlu lebih waspada, lebih care ketika kita melihat 8R close. Padahal pada aslinya belum tentu 8R. Pada aslinya ini 4,5R. Ya, ini tentunya di time frame yang rendah ya, 5 second time frame terendah. Kalau time frame lebih tinggi tentunya selisihnya nggak jauh, mungkin 3 jadi 3,3. Tetapi itu tetap berpengaruh. Nah, ini detail-detail kecil yang tidak boleh kita lewatkan, yang cukup penting. Gitu.
Nah, begitu pula dengan transaksi buy, sama. Jadi di sini yang saya tekankan ya, teman-teman harus aware dengan cost seperti ini. Dan ini tidak hanya itu, juga ada ya commission tentunya. Oke, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Kita ketemu di next video. Bye bye.